Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan NIM G3321.22.0155. Di sini saya akan menerangkan tentang makalah poligami dalam pernikahan. Langsung saja kita mulai pembahasan definisi poligami. Secara etimologis, kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata, poli dan polis, yang berarti banyak, dan gamen dan gamos, yang berarti perkawinan. Dengan demikian, poligami berarti perkawinan yang banyak. Secara terminologis, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang suami, maka perkawinannya disebut poligini. Sedangkan jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang istri, maka perkawinannya disebut poliandri. Namun dalam bahasa sehari-hari, istilah poligami lebih populer untuk menunjukkan perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri. Lawan dari poligami adalah monogami, yakni sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami memiliki seorang istri dalam satu waktu terpenuhinya, dan dua prinsip utama dalam hukum Islam tersebut, maka tentu saja poligami tidak dibenarkan. Yang kedua, poligami dalam hukum perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan adat masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Adapun pencatatan perkawinan dibuktikan dengan adanya bukti nikah. Bukti nikah sifatnya hanya administratif belaka dan tidak mempengaruhi sahnya perkawinan. Meskipun buku nikah tersebut bersifat administratif, pencatatan perkawinan merupakan kebijakan ulil amri yang harus didukung dan ditaati menurut tiga mazharin, termasuk kebijakan ulil amri dan ketentuan yang berwujud pembentukan garis hukum baru bagi keadaan-keadaan baru menurut tempat dan waktu dengan berpedoman pada kaidah hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Menurut ketentuan yang terdapat dalam beberapa literatur fikih klasik, dikemukakan bahwa ketentuan tentang poligami sangat terkait dengan asas keadilan suami. Keadilan suami ini meliputi keadilan dalam distribusi kesejahteraan lahir batin terhadap istri-istrinya, terhadap anak-anaknya, mertua-mertuanya, dan juga keluarga dari istri-istrinya. Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Menurut penulis, karena pentingnya asas keadilan ini, maka asas ini disebut sebagai asas dari 4 semua hukum Islam. Perkawinan dalam konsep fikih munakahat tidak hanya melibatkan sosok suami dan istri semata, tetapi perkawinan merupakan pertalian antara dua keluarga besar, suami dan istri, dalam segala akibat sosial yang ditimbulkannya. Di dalam hukum perkawinan dianut bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi apabila dikehendaki oleh dua belah pihak yang bersangkutan, suami maupun istri, maka pengadilan dapat memberi izin kepada suami atau istri yang lebih dari seorang. Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 1974 yang pertama adalah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yang kedua adalah istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ini, menurut penulis nampak jelas dan terkesan bahwa istri menjadi objek penderita. Ketentuan pasal 4 ini apabila dilihat dari kacamata hakikat perkawinan, nampak sekali bahwa suami sangat arogan, egois, dan ingin menang sendiri. Nampak bahwa konstruksi sosial sangat mewarnai regulasi tentang poligami ini. Bagaimana tindakan hukumnya apabila ketentuan pasal 4 tersebut mengarah pada kondisi fisik dan psikis suami. Suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami. Suami mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan suami tidak mampu memberikan ketentuan karena mandul,
atau yang sejenisnya. Oleh karena itu, menurut penulis perlu adanya rekonstruksi terhadap persyaratan poligami ini. Di samping persyaratan tersebut, hukum perkawinan juga menambahkan persyaratan pasal 4. Yang pertama adalah ada persetujuan dari istri atau istri-istrinya. Yang kedua adalah adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Yang ketiga adalah adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Ayat berikutnya menyebut bahwa persetujuan dari istri-istri atau istri tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Yang ketiga adalah poligami antara harapan dan kenyataan. Hukum Islam secara prinsip tidak mengharamkan poligami, tetapi juga tidak memerintahkan poligami. Artinya, dalam hukum Islam, poligami merupakan suatu lembaga yang ditetapkan sebagai jalan keluar untuk mengatasi adanya problem tertentu dalam suatu keluarga atau rumah tangga. Sesuatu dengan 2 prinsip hukum Islam yang pokok, yakni keadilan dan kemaslahatan. Poligami dapat dilakukan ketika terpenuhinya kedua prinsip tersebut. Poligami harus didasari oleh adanya keinginan bagi pelakunya untuk mewujudkan kemaslahatan di antara keluarga dan juga memenuhi persyaratan terwujudnya keadilan di antara suami dan para istri dan anak-anak mereka. Dengan demikian, jika poligami dilakukan hanya sekedar untuk memenuhi nafsu, apabila hanya untuk sekedar mencari prestasi dan prestis di tengah-tengah masyarakat yang hedonis atau materialis sekarang, serta mengalahkan terpenuhnya 2 prinsip utama dalam hukum istri tersebut, maka tentu saja poligami tidak dibenarkan. Poligami dalam hukum Islam merupakan suatu solusi bagi sebagian orang, sedikit ya, untuk mewujudkan kesempurnaan dalam kehidupan keluarga yang memang tidak dapat dicapai dengan monogami. Problem ketiadaan anak yang mungkin disebabkan oleh kemandulan seorang istri, ketidakpuasan seorang suami karena kurangnya pelayanan yang prima dari seorang istri, atau tujuan-tujuan dakwah sebagai yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, merupakan sederetan problem yang barangkali bisa dipecahkan oleh lembaga poligami ini. Namun yang perlu kita catat, jangan sampai upaya mengatasi berbagai problem dengan cara poligami malah menimbulkan problem baru yang lebih besar manfaatnya daripada problem sebelumnya. Jika hal ini terjadi, tentu poligami bukanlah suatu solusi yang dianjurkan, tetapi sebaliknya bisa jadi malah dilarang. Yang keempat adalah rukun, syarat, serta hikmah berpoligami. Para ulama menyebutkan ada 2 syarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam Al-Quran ketika seorang lelaki hendak berpoligami, dan syarat lainnya yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah jumlah istri paling banyak adalah 4 dan tidak boleh lebih. Yang kedua adalah bisa berbuat dan berlaku adil antara istri-istri yang lain. Yang ketiga, adanya kemampuan jasmani dan nafkah dalam bentuk harta. Ketika syarat yang dikemukakan tadi harus terpenuhi, baik itu syarat 1, 2, dan 3, membolehkan seorang lelaki yang hendak berpoligami untuk menikahi sampai 4 perempuan secara adil. Hukum berlaku adil yang disebut tadi adalah fardu atau wajib. Jadi meninggalkannya adalah dosa dan pelanggaran. Alasan dalam berpoligami juga harus jelas dan mampu diterima oleh akal, maka dapat dikemukakan uraian yang menjadi bahan berpikir terhadap dibolehkannya berpoligami sebagai berikut. Yang satu adalah poligami harus dilakukan dalam kondisi tertentu, artinya tidak dalam kondisi normal. Misalnya, jika istri sudah lanjut usia atau sakit sehingga dikhawatirkan suami tidak bisa menjaga kehormatan dirinya,
jika tidak melakukan poligami. Yang kedua adalah pernikahan merupakan sebab terjalinnya hubungan dan keterikatan di antara sesama manusia. Dengan kata lain, melakukan poligami menjadi sebab terjalinnya hubungan dan kedekatan antara banyak keluarga. Dan ini pula salah satu sebab poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketiga adalah poligami merupakan sebab terjaganya kehormatan sejumlah besar wanita dan terpenuhinya kebutuhan hidup mereka yang berupaya nafkah, tempat tinggal, memiliki keturunan dan anak yang banyak. Dan ini merupakan tuntutan syariat. Yang keempat adalah laki-laki yang memiliki nafsu syahwat yang tinggi sehingga bawaannya tidak cukup baginya mempunyai seorang istri, sedangkan dia tidak mau terjerumus dalam hal yang melanggar syariat. Yang kelima adalah terkadang setelah menikah istri mandul sehingga memilih poligami daripada penceraian. Terus selanjutnya adalah pandangan Islam dalam poligami. Islam pada dasarnya memperbolehkan seorang pria beristri lebih dari satu, atau disebut juga poligami. Islam memperbolehkan seorang pria beristri hingga 4 orang istri. Syarat sang suami harus dapat berbuat adil terhadap seluruh istrinya. Seperti hadis dalam surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Ayat tadi menjadi dasar hukum dibolehkannya poligami dalam Islam, sekaligus memberikan peringatan kepada orang yang melakukannya, yang mana bila khawatir tidak bisa berbuat adil, maka dicukuplah untuk monogami, beristri satu. Allah juga mengatakan bahwa hal itu merupakan cara terbaik agar terhindar dari sifat zalim. Rasulullah SAW bersabda, dari Allah bin Mas'ud, Rasulullah SAW berkata kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahilah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj kelamin. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai dapat melemahkan syahwat. Lalu kesimpulan pada makalah tadi adalah poligami adalah laki-laki memiliki istri lebih dari 1 sampai 4 dalam pandangan Islam. Poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat yang sudah jelas dalam Al-Quran, yaitu mampu berlaku adil. Adil yang dimaksud di sini meliputi beberapa bagian, yaitu adil dalam pembagian waktu, adil dalam nafkah, adil dalam tempat tinggal, dan adil dalam biaya anak. Regulasi perkawinan menganut azas bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Begitu juga sebaliknya. Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari 1 dengan persyaratan tertentu. Keadilan merupakan kemampuan suami untuk mendistribusikan kebutuhan kualitatif dan kuantitatif secara sama kepada istri, anak, dan keluarga. Keadilan sebagai syarat poligami sulit, bahkan mustahil bisa dicapai. Poligami identik dengan eksploitasi terhadap wanita demi kepentingan dan keserakahan nafsu seksual. Sudah, mungkin hanya itu saja yang perlu saya terangkan dan jelaskan. Mohon maaf mungkin jika ada kekurangan, kesalahan dari tutur kata saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.